Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Suratno selaku owner PT Putra Mandiri Teknik atau PMT Karoseri. Betul, Pak? Betul, Pak. Betul. Terima kasih Pak Suratno sudah berkenan Terima kasih, menerima terakhir Pak di workshop dari PMT Karoseri, Pak ya. Terima kasih. Pak, menarik terkait profil dari PMT Karoseri. Kita ketahui kan secara portofolio sangat lengkap, Pak ya. Iya. Untuk memproduksi karoseri bus dan truk. Mungkin sekilas Pak flashback cikal bakal atau historinya seperti apa Pak untuk berdirinya dari PMT Karoseri ini Pak? Oh, cikal bakalnya gini Mas. Sebenarnya kalau saya pribadi itu saya dulu awalnya itu sebagai biro jasa karoseri. Oke. Itu tahun 2012. 2012. Iya. Tapi sebelum itu saya bekerja di karoseri. Di Jakarta? Di Bekasi. Di Bekasi, oke. Di Bekasi. Setelah tahun 2012 itu saya keluar dari usaha tersebut. Lalu saya ibaratnya ya apa ya? Ya usaha mandiri lah ya. Merintis ya, Pak? Merintis. Karena waktu saya dulu saya punya basic drawing, gambar. Ya kan? Akhirnya saya menawarkan jasa ke staf karoseri, ya kan? Karena kan di karoseri itu kan ada legalitas SKRD nih, dan itu harus membutuhkan gambar, ya kan? Nah itulah saya menawarkan jasa gambar tersebut gitu kepada setiap karoseri. Itu pada tahun 2012. 2012. Ya, singkat cerita 2012 pada tahun 2017 saya nekat nih ceritanya. Saya nekat dengan uang yang ada, saya buatlah karoseri. Itu tahun 2017. Itu tepatnya di daerah Tangerang, di Bitung gitu. Tahun 2017 saya buat karoseri. Itu nggak lama ya saya. 6 bulan lah, 6 bulan jatuh lah, jatuh karena ya kesalahan manajemen. Boleh tahu orderan pertama waktu itu? Waktu itu pertama dump truck. Dump truck. Berarti cikal bakal dari PMT Karoseri berbasis karena orderan pertama Pak? Atau memang sebelum ada order udah berinisiatif untuk membuka perusahaan sendiri? Enggak sih, enggak. Karena waktu itu emang murni saya meng-hire orang. Jadi saya pribadi itu nggak ada pengalaman untuk karoseri, nggak ada. Karena biasanya saya ada sipil ya. Saya orang sipil, bangunan, jadi nggak nyambung nih. Nggak nyambung. Jadi saya meng-hire orang, dia berpengalaman di bidang karoseri, ya kan. Di tengah jalan, uang investasi lah, investasi. Jadi saya sempat ketipu kan, itu lumayan gede lah, lumayan gede. 2017. Jadi akhirnya saya udah benar-benar jatuh. Awal 2018 saya pindah ke Bekasi. Di sinilah. Di sini itu saya move on. Benar-benar sendiri, single factor saya. Single factor. Ya itu sampai sekarang ini. 2017 ketika gagal itu otomatis modal habis ya Pak? Habis bersih lah pokoknya. Habis bersih. Jadi ketika mulai di Bekasi ini mau mulai dari minus, itu cara gimana bisa rebound Pak? Ya, saya pindah di sini itu waktu itu saya dengan modal seadanya. Sempat saya dibantu juga sama orang tua. Dikasih modal lah, diberi modal ya kan, untuk sewa tempat, untuk modal beli material segala macam ya kan. 2018 itu ya dengan modal, ada modal saya sedikit, ada modal dari orang tua juga. 2018 berjalan tuh sampai ketemu COVID waktu itu. Sampai COVID itu semua tutup kita. Itu semua benar-benar ya tutup. Maksudnya tutup berarti kita benar-benar gak ada order sama sekali. Ini kosong. Tapi ya kita tetap namanya kan kita tetap ada karyawan ya. Ya itu kita tetap gaji karyawan juga gitu.
Ya, makanya dengan kondisi waktu COVID itu ya kita tetap jalan, walaupun kita nggak ada order maksudnya. Bangkit lagi itu kalau saya awal 2022 ya, COVID udah mulai normal lagi ya. Nah setelah 2002 itu sampai sekarang ya udah mulai stabil ordernya. Oke. Boleh tahu gambaran ketika 2018 sampai di COVID itu pertumbuhan atau bisnisnya atau produknya seperti apa waktu itu? Bagus. Tiap tahunnya? Presentasinya atau gimana? Iya, dari kapasitas produksi setiap tahun dari 2018, 2019, sampai akhirnya COVID itu tiap tahunnya memproduksi berapa unit karoseri dan yang paling banyak apa waktu itu? Kalau dihitung dari 2018 sampai 2020 ya, itu setahun itu saya bisa setahun dengan kapasitas saya dengan kondisi sekarang itu bisa 300 waktu itu. 300 ya, per tahun? Per tahun ya. Oke, per tahun. Pada tahun itu ya, itu 300. Itu rata-rata segitu sampai 2020 ya, ya segitu semua. Oke, dengan dominan yang diproduksi apa Pak jenis karoserinya waktu itu? 2018-2019 itu kita lebih banyak dump truck sama wingbox. Oke. Iya, itu karena emang pada waktu itu emang di sisi logis itu banyak dump truck sama wingbox. Karena waktu itu juga dump truck di area tambang juga lagi naik kan. Iya, jadi banyak permintaan dump truck. Gitu. Di sisi lain juga di perkotaan juga banyak juga permintaan wingbox gitu. Ya itu sih wingbox sama dump truck yang banyaknya. Oke. Yang paling banyak dump truck dan wingbox. Oke. Yang dimana itu adalah untuk mining dan ekspedisi logistik. Oke. Tapi juga tanki juga banyak. Maksudnya lebih banyak tuh di dua poin itu ya, dump sama wingbox. Tanki juga banyak juga. Oke. Ketika pandemi praktis tidak ada orderan gitu. Sama sekali. Apa yang dilakukan Pak untuk bisa bertahan gitu? Otomatis 2 tahun ya kira-kira. 2 tahun itu luar biasa emang. Jadi awal itu yang bikin saya sempat down juga ya, karena PO sudah ada nih dari customer, kita udah beli material, kita sudah bikin karoserinya, itu di tengah jalan Mas, itu di cancel. Di cancel loh. Ketika COVID? Ketika COVID. Awal ya. Awal kan dia pesan kan sebelum COVID nih, ya kan? Nah, udah masuk COVID nih, ya kan? Itu udah cancel, kita udah bikin maksudnya Mas. Kita udah bikin nih, kayak dump truck udah jadi, ya kan? Box besi udah jadi, wingbox udah jadi, itu benar-benar di cancel. Dan kita pun nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Yaudah, akhirnya kita pasrah aja deh. Kita setahun masih oke lah, masih bisa bertahan ya kan? Setahun kedua, ini gimana nih? Itu dump truck mangkrak begitu aja kan, box besi mangkrak begitu aja gitu. Akhirnya ya pada waktu itu ada yang beli, tapi harganya nggak umum. Maksudnya, ini gue beli nih, lo mau nggak mau ya udah begitu maksudnya. Nggak umum itu seperti apa? Misalnya kita jual misalnya 1 juta, dia beli 50 juta. Nah kita kan juga untuk bayar karyawan, ya kan? Karyawan kan tetap ada nih, kita gaji kan. Tapi memang pada waktu itu karyawan itu kita bayar cuma 50%, 50%, ya kan. Awal banget tuh, emang benar-benar gak ada ide sama sekali, kan? Kosong, belum udah. Ini tuh udah kayak lapangan bola di tempat nih, kosong pokoknya. Yaudah akhirnya, udah kita jual nih yang udah stok, kita jual aja dengan jual di bawah rata-rata harganya. Jual murah Pak. Iya, jual murah. Jual murah ya udahlah, mau gimana lagi dengan kondisi emang lagi nggak baik aja kan. Customer juga sama, dia udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Karena di satu sisi dia pun juga di-cut juga sama user ya yang punya barang untuk antar logistik gitu Mas. Berarti waktu pandemi itu salah satu penghematan yang dilakukan PMT Karoseri adalah tetap mempertahankan karyawan, tapi ada konsekuensi soal gaji tersebut, termasuk mungkin beberapa aset dijual untuk bisa tetap survive gitu ya Pak? Iya benar, dengan stok kita harusnya kita jual murah aja deh.
alhamdulillahnya ada yang beli mas, itu maksudnya. Kalau nggak ada, ya udahlah kita ya alhamdulillah memang itu memang alhamdulillah sih emang ada yang beli ya, walaupun dengan harga murah ya. Oke. Perlahan bisa bangkit itu di 2022 Pak ya? Di bulan apa itu? Iya, saya itu 2022 itu, seingat saya itu mendekati Hari Raya Idul Fitri. Itu saya ada orderan box besi itu dari Aceh. Aceh. Itu artinya bulan April Pak ya? Ya, lupa sih. Iya. Itulah itu kalau masih itu udah anak perusahaan dari Sinar Desa itu dari Aceh. Oke. Dari Aceh. Ya, dia pesan 3 unit. Itu paling pertama. Itu paling pertama. Paling pertama. Tapi setelah itu udah nih mas langsung ngikut nih. 3 terus 2 tambah begitu. Mas. Itu mulainya. Itu mulainya dari Aceh. Oke, jadi perlahan itu di 2002 itu kapasitas produksi mulai membaik ya, mulai meningkat lah ya. Iya, maksudnya ada order lah. Maksudnya nggak kosong. Oke. Order ada. Di saat itu yang paling banyak apa Pak di 2002? Waktu itu awal itu masih dump truck sih. Masih dump truck ya? Masih dump truck. Untuk mining. Dump truck, box besi, tangki, masih itu mas. Okay. Mulai ribuan itu di 2023? Ya itu sih udah settle lah. Oke. Itu tempat kita tuh sampai udah nggak muat, makanya akhirnya kita bikin tempat lagi satu lagi kan yang di PT 2. Karena di sini udah penuh. Oke. Sini udah nggak muat lah. Oke. Gambaran peningkat dari 2023 sampai hari ini di ujung 2024 ini seperti apa sampai harus mungkin menambah tempat gitu ya Pak? Kita udah sampai 500 nih. 500? Iya. Oke. 500. Per tahun? Iya. Untuk terhitung 2024 ya Pak? Iya ini. Oke. Paling banyak dari mana Pak? Paling banyak sih masih dari masih di sini Jakarta, masih Jabodetabek lah. Karena kalau untuk di luar itu kan pasti itu dump truck biasanya. Karena untuk tambang ya kan, untuk bara, nikel. Oke, secara proporsi berarti apa? Wing box kah, dump truck kah, atau yang lain untuk di tahun ini? Di tahun ini itu paling banyak itu tangki high blow. Pertama tangki high blow. Tangki high blow mungkin gambaran Pak untuk orang awam apa Pak? Peruntukannya untuk apa itu Pak? Ini untuk tangki semen. Oh semen, oke. Tangki semen, biasanya kan dia untuk masuk ke silo, batching plant, ya masuk situ. Yang pertama sih high blow, lalu yang kedua itu wing box. Yang ketiga itu kita ada bak angkut motor. Jadi kita ada perusahaan semacam car carrier Pak ya? Iya, car carrier. Tapi ini buat angkut motor ya. Untuk motor. Jadi ada perusahaan ekspedisi besar ya. Oke. Kita dapat proyek itu. Berarti pertama tangki high blow, terus kedua wing box, ketiga yang tadi ya motor carrier. Motor carrier. Iya. Oke. Untuk angkut motor carrier. Oke. Itu yang lagi rame. Ini yang menarik. Kenapa sampai tangki justru ya Pak? Ini mungkin di luar kebiasaan yang mungkin paling dominan atau paling stabil itu di logistik ya. Iya. Kalau pengamatan dari Pak Surana apa Pak? Yang menjadi meningkatnya untuk permintaan produksi di tangki high blow ini Pak? Memang ini Mas ya. Ya kan emang lebih banyak kayak jalan tol kan. Iya, kan lebih banyak nih bangunan kan. Kayak contohnya kan tol MBZ itu kan yang udah selalu jadi, terus di luar kota juga banyak kayak di Jambi itu masih lagi dibikin jalan-jalan tol kan. Nah itu faktornya itu sih, karena banyak pembangunan jalan tol yang baru, infrastruktur lah ya, dan konstruksi ya. Iya, itulah sih itu faktornya itu yang jadi banyak perusahaan high blow. Oke, tapi mungkin secara average dari 2018 sampai hari ini mungkin yang paling stabil itu di logistik kali ya Pak, secara segmen industri ya Pak. Kalau high blow sih saya baru mulai itu belum lama sih Mas. Baru setahun ini lah. Setahun ini. Karena emang
baru ada juga permintaan high blow. Oh, oke. Jadi ya itu semua pasti kan awalnya pasti kita kan promo dulu kan, satu dulu ya kan. Mungkin jadi customer pesan, lalu dia ada teman juga begini mana nih, oh saya bikin di PMT gitu. Akhirnya ke kita bikinnya begitu. Jadi kita iklan dari customer juga sama. Oke. Pak, untuk jenis karoseri baru yang mungkin baru pertama kali diproduksi oleh PMT ini, challenge-nya apa Pak? Maksudnya dengan masih belum ada pengalaman gitu, apa Pak biasanya? Pengalaman apa nih? Challenge-nya, tantangannya? Biasanya untuk mendesain karoseri yang mungkin baru pertama kali diproduksi. Untuk yang baru dibikin nih misalnya? Ya, misalnya. Iya, tantangannya. Misal kalau dari PMT ini kan permintaan dari tangki high blow kan baru setahun terakhir gitu. Betul. Nah, tantangannya dari tim dari PMT ini untuk memproduksi atau mendesain itu ya apa Pak biasanya? Tantangannya biasanya kita di sistem sama konstruksi dalam gitu. Itu yang memang yang harus diperhatikan karena gini, high blow ini Mas, kalau sampai salah konstruksi, salah sistem itu fatalnya. Jadi muatannya itu nggak bisa keluar Mas. Misalnya nih, contoh ini 32 ton nih, high blow ya. Itu bisa sisa itu 6 ton, 7 ton Mas, di dalam itu Mas. Dan itu Mas, kalau sampai nggak keluar, itu harus manual Mas, keluarinnya. Oke. Itu kan PR banget buat kita. Kalau misalnya sampai kayak gitu ya, nah, makanya jadi untuk para karoseri yang baru nih, high blow, itu emang hati-hati di konstruksi. Karena efeknya nanti seperti itu. Oke. Alhamdulillah sih punya kita sih aman sih. Ya maksudnya kita pernah juga ngalamin hal seperti itu. Pernah. Nggak mungkin nggak pernah lah. Justru itu evaluasi buat kita. Pertama kita pernah ada satu customer, kita bikin ya kan. Jauh Mas, di Kalimantan. Ya udah kita kirim orang ke sana. Di sana orang saya di sana 1 bulan. Beresin itu tangki. Ya. Tapi setelah itu disitulah ilmunya maksudnya. Nah itu ya kita harus belajar dong dari hal tersebut gitu. Ya udah pas kita ada setelah itu ya udah kita evaluasi. Ya udah sekarang alhamdulillah Mas nggak pernah ada masalah buat kita. Oke. Total sampai hari ini untuk tangki high blow ada berapa unit yang sudah diproduksi Pak? Termasuk mungkin yang baru PO ya? Berapa ya? 100 lah. 100. Oke. Sedikit sih Pak itu. Banyak. Tapi untuk di tahun ini peningkatannya luar biasa lah ya. Luar biasa. Alhamdulillah Mas. Kita juga udah dikenal sama orang gitu kan. Ya. Itu ini kita harus jaga kualitas juga. Dan gitu. Oke. Dari semua segmen industri yang ada Pak, mungkin akan menjadi concern ke depan apa Pak? Dari logistik, mining, mungkin ada B3 juga atau infrastruktur gitu. Kalau saya pribadi sih mungkin pertama ya itu tangki Mas. Tangki. Iya, karena memang tangki ini lagi bagus sih penjualannya. Pertama tangki, kedua tetap wingbox, ketiga dump truck. Karena dump truck itu apa tuh namanya? Ini saya agak menurun dump truck nih. Nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu kenapa lagi menurun. Mungkin akhir tahun mungkin orang nunggu nih. Takutnya nanti lebih pilih yang unit nanti aja deh yang tahun 2025 kan maksudnya lebih beda ya gitu kan ya gitu mungkin gitu ya. Tapi saya fokusnya sih ke tangki sama wingbox sih di tahun depan. Oke. Kalau untuk di segmen B3 mungkin Pak, misal untuk tangki BBM atau kimia gitu, ISO tank misalnya. Tangki kimia kita juga ada sih Mas. Ada. Kita juga ada beberapa customer yang pesan untuk B3 juga ada. Dan itu RO kita. Ya, biasa pesannya kita. Pesanan kita biasanya tuh di akhir tahun yang bagus. Tapi seberapa menarik Pak untuk di segmen B3 Pak? Seberapa menarik, seberapa menjanjikan Pak untuk segmen B3 ini Pak di mata PMT? Sebenarnya sih jadi gini, kalau untuk tangki solar itu Mas ya, itu kan apalagi untuk Pertamina ya. Iya. Pertamina itu harus ada sertifikasi dari Pertamina. Jadi nggak semua karoseri ini bisa bikin nih. Ada SOP tertentu ya. Jadi nggak semua bikin. Jadi
harus melalui vendor Pertamina dan kita emang belum, kita bisa bikin nih, tapi kita belum menjadi vendor Pertamina, jadi kita nggak boleh bikin, gitu loh. Tapi emang aturan ini tuh kira-kira berlaku udah 3 tahun ini lah. Tahun 2020 bawah itu kita bisa, kita boleh bikin, maksudnya bisa bebas bikin lah ya. Tapi setelah itu harus menjadi vendor Pertamina. Jadi kita nggak bisa, maksudnya nggak boleh, kita nggak boleh. Harus menjadi vendor Pertamina. Tapi itu sih kalau menurut saya itu bagus banget sektornya. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Pak, di portofolio yang saya baca itu kan selain dari karoseri truk kan sempat juga memproduksi bus ya? Iya. Itu mungkin bisa cerita juga, Pak? Ya, jadi saya pernah bikin bus itu sekali, Mas. Setelah itu sekali-kalinya, Mas. Itu kayak pertama dan terakhir ya. Saya pernah bikin itu untuk di mining. Itu di mining. Itu produk kami pertama kali pindah di sini 2018 awal. Itu pertama kali banget deh itu. Kita bikin udah 3 bulan, Mas. 3 bulan. Tapi setelah itu untuk berapa unit itu? Satu, oke. Iya, 1. Terus itu 3 bulan. Udah setelah itu bikin, wah kayaknya saya nggak tertarik nih bikin bus nih. Maksudnya kita kan masih menengah ke bawah ya, ya. Jadi perputaran uangnya kayaknya lambat, Mas. Itu. Beda dengan dump truck atau bak besi box gitu kan. Jadi mobil keluar itu, pekerjaan itu kan paling cuma 2 minggu lah, paling lama sebulan gitu kan. Untuk truk ya, Pak? Iya, untuk truk ya kan. Dan itu pembayaran cepet ya kan. Nah ini bisa 3 bulan, Mas. Maksudnya perputaran uangnya itu jadi lambat gitu. Jadi saya putuskan, udah deh saya nggak bikin bus aja deh. Kita fokus ke niaga aja, maksudnya ke niaga aja, ke niaga. Sampai hari ini, Pak? Sampai hari ini, udah nggak bikin bus lagi, nggak mau bikin lagi. Oke. Tapi secara melihat tren sekarang untuk bus ini sebenarnya menarik mungkin ya? Iya dong, pastilah. Namanya PO yang bikin kan. Cuma mungkin dari PMT masih belum, Pak ya? Saya belum tertarik. belum tertarik. Ya lebih nyaman di sini aja lah. Kalau itu kan pekerjaannya mas pekerjaan rapi ya, artistik gitu kan, gitu maksudnya. Kita kayaknya belum bisa. Ya maksudnya dari tempat juga kan harus luas juga tempatnya kan, karena kan kayak bus-bus besar gitu kan. Kalau kita kayaknya belum, ya tempat kita belum ngadain untuk bus, belum bisa. Baik. Pak, mungkin dari Pak Surna bisa kasih gambaran proses dari produksi sampai akhirnya serah terima ke customer itu seperti apa, Pak? Dan butuh waktu berapa lama? Contohnya untuk pekerjaan wingbox ya, untuk wingbox itu kita pekerjaan itu 35 hari, Mas. 35 hari? Iya, 35 hari. Itu dimulai dari desain, Pak? Atau mulai dari pas di workshop atau seperti? Pas turun PO. Oh, itu turun PO? Iya, desain itu udah di luar itu, kita itu pasti penawaran pas desain. Desain, turun PO nih, udah turun PO, saya langsung bikin desain untuk produksi. Produksi, udah produksi langsung proses pengerjaan sampai sudah jadi nih, jadi. Setelah jadi kita cek dulu nih, sebelum masuk ke pengecatan, kita cek dulu, Mas. Kita cek dulu, takutnya ada pengelasan yang belum kelewat kan, kita cek dulu pengelasannya sudah full belum nih, pengelasannya ya kan, udah semua kita cek semua. QC lah, Pak ya? Iya, QC. Setelah itu baru masuk ke lancet. Setelah masuk ke lancet, selesai, kita cek lagi, takutnya nih kan, dan juga manusia takutnya ada yang belum kecat kan, bawa kolong-kolongnya, kita QC lagi. Dan setelah itu baru kita finishing, ngasih contohnya lampu-lampu kota, topik kabin, kan. Udah setelah itu kita kirim ke customer. 35 hari itu terhitung untuk 1 unit, atau misal ada 50 itu dihitung 35 hari atau seperti itu? 1 unit. Misalnya ada 10 kita kerjain bareng. Kalau 50 langsung kayaknya kita belum bisa deh. belum bisa. Iya. 10 ya udah 10 bareng gitu ya. Karena saya pun juga lihat kapasitas produksi, Mas. Nggak mungkin lah
50 barang itu kayaknya kita belum siap tempatnya belum siap. Oke. Pak, melihat pertumbuhan bisnis dari PMT Karoseri tentu kan menjadi tanda bahwasanya emang bisnis ini menarik gitu Pak ya. Sebenarnya di mata PMT atau Pak Suratna sendiri itu tingkat persaingan seperti apa Pak untuk saat ini untuk karoseri? Saat ini emang persaingan karoseri itu emang sangat ketat Mas ya. Terutama harga. Iya, harga. Karena emang banyak banget karoseri di Indonesia ya. Terutama di Jawa Barat, di Bekasi. Setahu saya itu ada 170 deh karoseri di Jawa Barat ini ya. 170? Iya. Untuk Jawa Barat aja Pak? Iya, sekitar 170. Ya, kalau saya pribadi sih untuk mengantisipasi itu kita tetap jagain aja kualitas Mas. Karena kan ada nih customer yang aku pengen yang murah aja deh gitu. Ada begitu Mas. Tapi dia nggak lihat kualitas. Dia yang penting kualitas aja deh gitu. Kalau saya pribadi sih, ya gue punya harga nih, gue punya kualitas. Gitu. Jadi emang ada customer yang bukan cuma cari harga, Mas, tapi juga cari kualitas juga, gitu loh. Apa deh mahal, yang penting bagus deh, gitu Mas. Kayak gitu. Nah, itu dengan berbagai permintaan dari customer itu penyesuaian dengan aturan Kemenhub itu seperti apa, Pak? Nah, kalau untuk aturan sih ya tetaplah customer tetap saat dia mau pesan kita harus edukasi Mas. Misalnya nih tipenya Hino 136 mdl. Itu udah jelas nih, itu udah jelas sudah ada dimensi yang sudah disesuaikan dari disub kan. Panjangnya itu 5,5 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 2 meter. Itu udah angka fix segitu. Ya customer harus ikutin gitu. Karena apa, kalau dia tidak bisa, nggak mau nih mengikuti dari dimensi yang udah ditentukan, biasa nanti nggak bisa akhir pasti. Atau saat pengecekan serut pasti nggak bisa. Karena over dimensi kan. Gitu. Makanya di awal kita edukasi ke customer. Ini loh Pak, ini yang sudah tertera seperti ini dimensinya gitu. Berarti kalaupun ada customer yang ngeyel, pasti tolak ya Pak? Iyalah, ya. Maksudnya jangan sampai nanti misalnya kita misalnya ini contoh aja ya. Oke Pak, kita buatin Pak. Tapi Pak nanti nanggung sendiri ya gitu kan. Kayak gitu kan. Oke Pak, siap. Udah kita bikinin ya kan. Terus sudah kita serah terima, ternyata wah Pak ini saya nggak bisa bikin STNK, nggak bisa akhir. Kan di awal gimana? Kan kita udah kasih info Pak. Nah, itu nanti akhirnya ke kita juga, kita nggak dibayar kan. Karena alasan jiwa ini saya belum bisa operasi di mobilnya karena kita belum kir atau belum punya STNK gitu Mas, kayak gitu. Karena nanti pasti masa ke kita juga kalau kita Berarti dengan banyak temuan mungkin razia Pak ya, mulai di sub itu desain yang atau armada yang keluar itu tidak sesuai aturan Pak ya? Maksudnya diproduksi oleh mungkin karoseri nakal atau seperti apa Pak? Ya sebenarnya gini, mungkin hal itu mungkin terjadi gini Mas. Terjadi emang pertama kayak customer ya kan, kayak customer dan karoseri juga menyanggupi dengan konsekuensi customer yang menanggung semua gitu. Ada hitam dan putih. Ada begitu. Yang penting jangan menyalahkan karoseri gitu sih. Ya itu memang banyak sih kan kita lihat ya, mungkin itu di jalan itu disuruh dipotong gitu kan. Iya betul. Potong ya kan. Ya itu mungkin ya biasanya itu. Customer nggak mau tahu, punya bikin segitu panjang deh gitu kan. Nanti saya nanggung konsumsinya gitu. Saya gitu. Iya, yang paling banyak ditemukan yang over dimensi ya Pak, yang lebih panjang dari yang seharusnya. Panjang lebar. Bisa dia itu ngejar untuk kubikasi. Kubikasi mobil ya. Muatannya banyak kayak gitu. Itu Mas. Dan di sini tegas menolak itu Pak ya. Enggak lah, kita bikin yang sesuai aturan aja deh. Pusing Mas. Iya, pasti pusing lah itu. Kalau sampai nggak bisa kita juga yang kena kan, gitu. Belum kena sama customer, kena nanti di jalan gitu kan. Udah kita mah udah cari aman aja deh. Sesuai regulasi aja.
Walaupun ada mungkin dari beberapa customer yang mungkin meminta dengan budget yang banyak minim gitu, Pak. Itu banyak banget. Iya, banyak banget. Kayak tadi kita nggak mau ambil resiko. Ya kita cari aman aja deh. Ya kalau itu sih, ya yang kayak itu paling ini sih Mas, nggak banyak sih, sedikit sih. Lebih banyak ya tetap yang cari aman aja, yang di masih standar. Pak, batas kompromi dari PMT agar tetap kualitas terjaga dan tetap safety ya Pak ya. Ketika di jalan itu apa Pak? Dengan berbagai permintaan customer itu Pak. Ya kita ini aja tetap kita paling kita tetap kasih edukasi aja sih Mas. Ini loh kita punya SKB-nya seperti ini loh dimensinya. Karena kan itu pasti kan ada SKRB nih. Ya udah kita kasih tunjukannya ini SKRB-nya, ini nanti kualifikasinya seperti ini kalau misalnya Bapak mengadari ini gitu Pak. Ya kayaknya paling gitu aja Mas. SKRB itu boleh jelaskan Pak? Surat keterangan layak bangun. Jadi sebelum kita mau bikin tangki atau big box nih, kita pengajuan dulu nih ke Kementerian Perhubungan, kita desain gambarnya dengan dimensi yang udah sesuai regulasi, kita ajukan. Ajukan ke Kementerian Perhubungan. Nah itu nanti bakal disahkan. Artinya sudah terdaftar. Iya, dan itu yang menjadi acuan polisi kita, dimensinya ya, dimensinya, bentuknya juga, seperti itu Mas. Dan tidak semua karoseri melakukan itu Pak, mungkin di sepengalaman dari Pak Suratno. Mungkin yang karoseri kecil-kecil mungkin Pak. Harusnya sih melakukan sama ya, harusnya ya. Ya kalau dibilang ada ya pasti ada, itu mah udah pasti ada lah, pasti ada. Tapi kalau sekarang kayaknya sih udah pada cari aman semua sih, udahlah pasti ikutin sesuai SKRB aja lah. Itu lebih aman lah. Dan juga jauh dari resiko, resiko di jalan itu kan kecelakaan juga, kan over dimensi gitu kan. Kalau saya sih ya itu semuanya Mas. Pak, odol ini kan masih jadi isu ya Pak, nggak selesai gitu kan. Ada beberapa mungkin pakar untuk desain entah itu karoseri atau kendaraan itu untuk menyarankan misal penambahan Excel gitu Pak. Itu di mata Pak Suratno seperti apa? Penambahan Excel? Iya, memungkinkan nggak itu Pak? Mungkin aja Mas, asalkan sesuai regulasi. Karena kan itu kan haknya ATVM. Iya. Contohnya nih, itu ada merek kan, Hino nih, dia mengeluarkan produk baru, Dutro dengan penambahan Excel baru nih, jadi itu tronton dia, jadi double Excel ya kan, ya sah-sah aja, kan itu sesuai regulasi. Yes, ya. Tapi kalau kita bikin sendiri janganlah. Selagi itu masih sesuai dengan APM diizinkan. Gitu. Karena pasti kan itu juga pasti ada aturannya juga kan, ada aturannya. Kayak penambahan ROH itu juga pasti ada. Aturannya juga ada, itu juga boleh, asalkan sesuai regulasinya. Gitu. Berarti untuk saat ini untuk terkait odol ini masih belum ada ujungnya nih kayaknya. Kalau itu orang-orang yang di atas deh. Kalau kita kan cuma ngikut aja, kan? Kita gitu aja. Segitu bisa ya udah kita tinggal ikutin aja udah. Ya kita masih rakyat biasa Mas. Pak, menarik Pak. Ini beberapa tahun terakhir ini kan masih terjadi kecelakaan ya, entah itu melibatkan bus atau truk gitu. Iya, betul. Terbaru mungkin yang di tol Cipularang gitu, yang karena mungkin dugaannya karena mungkin microslip lah atau remblong lah atau odol lah segala macam. Nah, dari pengamatan Pak Suratno, sebenarnya ada nggak sih kontribusi dari mungkin desain kendaraannya atau seperti apa Pak? Jadi kalau desain kendaraan itu gini Mas ya, sebenarnya sih semua sudah sesuai SOP, sudah sesuai rancangan dari sistem rem, ya kan. Ya kalau kita lihat kecelakaan itu memang lagi apes. Ya mungkin supir itu pun juga mungkin pada saat dia sebelum berangkat pun pasti dia udah ngecek ya, pasti udah ngecek lah ya. Rem pasti juga udah
berfungsi juga ya kan. Ya namanya takdir mas. Oke. Ya gitu sih Mas. Ya maksudnya ya apa ya, semuanya pasti udah sesuai dengan apa tuh namanya, sesuai regulasi. Semua pasti udah sesuai dengan fungsinya. Ya dari rem, dari ban. Oke. Dengan fenomena tadi, Pak, apakah dari customer dari PMT sendiri ada request semacam dilengkapi dengan fitur keselamatan tertentu, Pak? Sama ini sih belum ya? pernah sih ya. Karena dari pabrikan juga sudah komplit mas. Komplit. Dari kayak misalnya nih rem mundur udah ada, kamera belakang juga sudah ada, ABS juga udah ada. Jadi nggak ada sih, maksudnya emang udah benar standar pabrikan. Kecuali pun GPS kan sudah ada, pabrikan sudah ada. Sudah ada. Jadi emang sudah komplit gitu. Cuma tinggal yang punya mobil itu tinggal perawatan aja sih mas. Perawatannya, pengecekan, kan itu yang penting kan. Fitur tambahan seperti GPS, MTVR memang sejauh ini dibutuhkan lah ya. Iya pasti. Ya kalau pabrikan kan paling cuma maksimal paling sampai GPS doang sih mas. Kalau pabrikan ya. Setelah itu sih belum ada lagi sih. Oke. Kalau pengamatan dari PMT sendiri, tren digitalisasi di desain kendaraan baik itu di karoseri seperti apa, Pak? Apa yang sudah lagi tren nih Pak untuk soal digitalisasinya, Pak? Secara desain atau fitur mungkin? Produk gitu. Produknya. Ya produk mungkin yang belum ada paling kayak kamera depan tuh belum ada ya. Kamera depan belum ada. Mungkin sudah ada ya. Saya sih cuma baru tahu itu aja sih mas. Cuma baru tahu itu aja sih yang saya tahu ya, untuk tahu itu aja. Kalau belum ada kamera depan sih paling. Tapi dari PMT terbuka untuk misal ada request dari customer untuk penambahan fitur-fitur seperti itu. Ya, pastilah. Yang penting apa sih namanya? Kalau misalnya customer kita pasti kita akan support supaya kita. Oke, baik. Pak, sampai akhir tahun 2024 ini apa targetnya, Pak? Targetnya 2024 ini? Sampai di penghujung ya, di penghujung 2024. Target saya ya paling mengerjakan sisi saya yang ini mas, PP yang terakhir aja sih. Karena kan kita masih banyak nih kerjaan nih yang harus kita selesaikan nih, masih banyak nih mas. PR kita masih banyak. Karena di akhir tahun ini pasti semuanya itu kita buru-buru mas. Apa ditambah lagi awal tahun kan pajak naik nih. 20%. 20%. Jadi tetap kita kejar transaksi di sini nih. Bulan ini, bulan Desember ini kan. Gitu. Itu sama kita buru-buru mas. Apa kendalanya Pak? Apa tantangannya Pak dengan kenaikan pajak di tahun depan Pak bagi industri karoseri Pak? Yang pasti material naik nih harga. Itu udah pasti naik material mas. Bahan baku ya. Itu udah pasti naik mas, bahan baku. Makanya ini mungkin banyak customer yang masih nahan-nahan untuk beli kendaraan. Gitu. Ya maksudnya itu ya maksudnya. Sangat signifikan Pak dengan kenaikan itu Pak untuk di sisi harganya. Nah, kalau dibilang signifikan apa enggaknya, nah itu kembali ke customer. Karena kan itu kan kebutuhan nih. Ya karena mau nggak mau mas, customer punya order nih untuk yang diangkut. Mau nggak mau dia pasti harus beli kendaraan dong. Ya customer harus mengikuti aturan pajak tersebut. Ya memang harus beli. harus beli. Baik. Terakhir Pak Suratno, untuk plan dari PMT Pak di 5 tahun ke depan apa Pak yang akan dikerjakan Pak? Plan saya itu saya kan lagi bikin tempat baru nih. Plan baru, saya lagi bikin plan baru. Jadi saya sih mau mengarah ke tangki BBM solar. Gitu. Target saya ke situ, target saya. Dengan segala market yang udah ada sekarang ya. Di luar itu ya. Itu sih itu. Ya masih wingbo masih oke lah. Damtak masih oke. Tank hanger masih oke. Gitu mas. Untuk target di kapasitas produksi Pak di tahun depan dan berikutnya seperti apa? Apakah peningkatan? Ya, target kita sih dengan kondisi sekarang sih
Target saya sih ya 700 lah per tahun, 700 unit. Dengan tempat yang baru ya, itu kan ini kan di sini kan hanya 7.000 Mas. Yang baru itu 1,5 hektar. Jadi harusnya naik kapasitas saya. Naik kapasitas saya. Apa yang perlu diinvestasikan Pak dengan mungkin peningkatan kapasitas produksi itu? Ya pasti alat kerja seperti kren ya kan. Kan di sini kan kita belum ada kren nih. Yang baru itu kita udah ada kren. Terus juga parkir juga lebih luas dan ruang produksi juga lebih luas juga Mas. Itu sih keren, alat-alat, terus alat bending, terus alat bubut, itu sih Mas. Itu paling yang mau kita tambahin. Baik, ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Suratno untuk waktunya. Sukses untuk PMT Karoseri Pak. Terima kasih Mas. Sukses untuk plan bisnisnya di tahun ke depan Pak. Terima kasih. Terima kasih.